cara membuat tabel laporan penjualan di Excel dengan mudah dan cepat. Contohnya kayak gini ya teman-teman untuk tampilan tabel laporan penjualannya. Kita langsung klik pada sel A1. Langsung kita ketikkan teks untuk judul laporan penjualannya. Contohnya saya ketikkan di sini untuk judulnya laporan penjualan. Misalnya PT apa nih? PT Satset ya contohnya aja ini. PT Satset. Kemudian enter. Pada baris yang kedua kita lanjutkan dengan periodenya. Misalnya periode bulan Februari 2023. Kemudian kita enter lagi. Terus kita kasih jarak sekitar 1 baris atau 2 baris. Misalnya aku kasih jarak 2 baris aja. Nanti pada baris kelima baru kita ketikkan untuk judul kolom tabelnya. Atau yang biasa kita sebut sebagai header tabelnya. Yaitu data-data apa saja yang ingin kita tampilkan pada tabelnya. Misalnya di sini yang pertama nomor transaksi. Kemudian kita ke kolom sebelahnya. Contohnya kita berikan tanggal ya. Tanggal, kemudian sebelahnya ini kita ketikkan barang. Nah, pada kolom barang ini akan kita pecah atau kita bagi menjadi 3 kolom tambahan atau sub judulnya ya. Jadi kita menuju ke baris ke-6 masih pada kolom C. Kita ketikkan aja misalnya kode barang. Kode barang, terus nama barang, dan satuan barang. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi pada kolom barang ini kita sudah bikin pecahan 3 sub judulnya yang berakhir pada kolom E. Kemudian kita lanjut ke kolom F teman-teman. Kita balik lagi ke baris yang kelima. Kita ketik jumlah pembeliannya ya. Misalnya quantity aja. Quantity atau banyaknya barang yang dibeli. Kemudian pada kolom G kita ketikkan harga satuan. Dan yang pada kolom H yang terakhir kita masukin jumlah pembelian teman-teman. Habis itu kita enter. Nah, di sini sudah kita bikin ya teman-teman untuk judul header tabelnya. Habis itu kita rapikan, kita arahkan kursor kita ke bagian sini teman-teman ya. Ke bagian sini terus kita klik aja, nanti dia akan menyeleksi seluruh area lembar kerja. Habis itu kita arahkan lagi kursor kita ke atas ke baris yang menghubungkan antara kolom 1 dan kolom lainnya. Tepat di garis pembatasnya, terserah mau di mana, sampai kursornya berubah seperti ini teman-teman. Habis itu kita klik 2 kali. Nah, ketika kita klik 2 kali, kita klik di sembarang sel aja. Nanti teman-teman bisa lihat nih ya, untuk panjang kolomnya itu dia akan menyesuaikan panjangnya berdasarkan teks yang diinput di kolom tersebut. Yang paling panjang ya teman-teman. Kalau udah, kita bisa lanjutkan lagi dengan mengaturnya secara manual. Arahkan lagi ke bagian kanan atas ini. Nanti kita tarik lagi nih. Tahan, tarik, baru kita lepas. Nah, yang tanggal juga kita tarik, kita lebarin. Misalnya yang quantity ini kekecilan teman-teman. Kita tahan ya teman-teman. Kita tarik. Seginilah ya. Oke. Harga satuan juga kita tarik. Kita tarik. Oke. Kalau sudah teman-teman, kita lihat nih pada judul barang yang berada di kolom C teman-teman ya. Dia kan nanti dibagi menjadi 3 subjudul teman-teman yang lokasinya dari kolom C sampai kolom E. Maka pada yang barang ini kita blok teman-teman. Kita blok sampai kolom E. Sehabis itu kita menuju ke tab menu home. Pada alignment kita merge center. Kita klik merge center. Maka nanti kolom C, D, dan E pada barang tersebut akan bergabung menjadi satu sel. Kemudian nanti tulisan barangnya ini posisinya akan pindah ke tengah teman-teman. Kalau udah, nanti pada nomor transaksi kita blok ya. Terus kita tarik ke bawah sampai ke baris yang ke-6 teman-teman. Sambil menekan tombol kontrol, kita blok juga yang untuk tanggal. Kita blok ya. Yang di baris ke-5 dan baris ke-6. Tetap menekan tombol kontrol, kita juga blok yang quantity, harga satuan, dan jumlah pembelian. Kalau udah terblok semua, kita merge center lagi teman-teman. Kita merge center, maka nanti ya, sel yang berada di baris ke-5 dan baris ke-6 akan berubah menjadi satu sel.
Terus nanti di sini tulisannya agar ke tengah, kita klik yang ini teman-teman ya, di alignment-nya middle align teman-teman. Kita klik, maka nanti tulisannya akan berubah posisinya menjadi ke tengah. Untuk harga satuan dan jumlah pembelian, misalnya untuk lebar kolomnya ini nggak mau terlalu panjang, bisa teman-teman. Jadi kita klik aja, misalnya untuk harga satuan, baru kita warp text teman-teman. Kita klik warp text, coba kita kecilin. Nah, nanti dia otomatis ya teman-teman ya. Kalau sudah di warp text, ketika lebarnya kita kecilin, nanti tulisan satuannya ini akan pindah di baris di bawahnya, tapi masih dalam satu sel. Begitu juga misalnya untuk jumlah pembelian, kita klik, kita warp text, kita coba kecilin lagi. Nah, tulisan pembeliannya ini akan pindah di baris baru, tapi masih dalam satu sel teman-teman ya. Seandainya nomor transaksinya juga mau kita warp text, sudah warp text, coba kita kecilin. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Dia akan menjadi dua baris tapi masih dalam satu sel. Kalau sudah teman-teman di sini bisa kita blok aja. Blok untuk header tabelnya, terus kita tarik ke bawah. Kita mau sampai berapa baris nih? Kira-kira misalnya sampai sini ya. Sampai sini, kemudian kita ke tab menu home pada grup font. Kita klik yang ini teman-teman. Kita klik, nanti dia ada banyak pilihan, kita pilih yang all border aja teman-teman. Kita klik all border, nanti dia akan muncul nih garis-garis untuk tabelnya teman-teman ya. Nah, ini udah jadi ya untuk basic tabelnya. Kemudian misalnya untuk headernya ini kita blok lagi. Kita blok, misalnya kita mau kasih warna untuk headernya. Kita klik di sini teman-teman. Kita klik, misalnya mau kasih warna apa nih teman-teman. Warna ini ya. Misalnya warna inilah ya. Kita klik warnanya, oke. Kalau udah tulisannya mau kita tebelin, kita klik aja bold. Nanti tulisan semuanya akan tebel teman-teman. Warna tulisannya misalnya teman-teman juga mau ganti boleh. Misalnya mau ganti warna putih. Nah, warna putih, oke. Nah, udah ya teman-teman. Terus sekarang kita menuju ke judulnya nih teman-teman. Judulnya kita lihat ya, kan tabel kita ini panjangnya dari kolom A sampai kolom H. Kita menginginkan untuk judulnya ini berada di posisi tengah-tengah tabel. Jadi kita klik aja nih pada sel yang berada di kolom A di mana kita menginput judulnya. Kemudian kita blok ya kolom A sampai ke kolom H. Habis itu kita merge center. Nanti dia akan pindah ke tengah dan kolom A sampai kolom H ini akan bergabung menjadi satu sel. Begitu juga untuk periode bulan Februari, kita blok dari A sampai H, kita merge center. Oke, misalnya untuk ukuran tulisannya ini kita blok lagi, kita mau besarkan. Kita klik yang di sini teman-teman. Sebelumnya kan 11 nih, kita mau besarkan sampai berapa nih? Misalnya 16 ya, 16. Nanti dia akan besar teman-teman ya. Terus misalnya mau ditebelin, boleh tebelin. Warnanya boleh kita ubah misalnya menjadi warna coklat gitu ya. Nah, dia berubah menjadi warna coklat. Ini sudah jadi teman-teman untuk tabelnya. Nah, sekarang kita ke bagian bawah sini teman-teman. Pada baris ke-26, kita akan bikin baris untuk totalnya. Jadi kita klik pada sel A26, kemudian kita ketikkan teks total. Total. Nah, habis itu kita langsung blok aja dari kolom A sampai ke kolom E, teman-teman. Kemudian kita merge center. Maka sel yang berada di kolom A sampai kolom E akan bergabung menjadi satu sel, terus tulisannya akan pindah ke tengah. Kita bisa juga kita tebelin warnanya ya. Kita mau seragamin seperti header tabelnya ya. Baik secara warna selnya, warna tulisannya gitu ya. Coba, tapi sebelumnya kita bikin bordernya atau garisnya dulu. Kita blok ini ya, yang barusan kita merge center, kemudian kita blok sampai kolom H teman-teman. Setelah kita blok, kita pilih lagi yang all border. Nanti dia akan muncul ya garis-garisnya teman-teman ya. Sekarang kita bisa nih, langsung kita blok kembali. Sudah diblok, untuk warnanya kita pilih yang ini, fill colornya ya. Kita pilih ini, terus warna tulisannya kita ganti warna putih. Nah, sudah jadi nih teman-teman ya untuk tabelnya. Sekarang kita coba ke bawah. Nah, supaya lebih enak nih teman-teman ya. Ini kan kalau aku scroll ke bawah, nanti judulnya dan headernya ini tutup ya teman-teman. Supaya kita tetap mau menampilkan judul dan headernya ini, walaupun kita scroll ke bawah,
kita freeze aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ya teman-teman. Data yang mau kita tampilkan ketika kita scroll down ke bawah, yaitu judul dan header tabelnya. Kita lihat untuk judul dan header tabelnya itu areanya berada di baris ke-1 sampai ke baris ke-6. Jadi baris 1 dan baris ke-6 ini yang ingin kita terus tampilkan. Caranya kita klik aja di satu baris di bawahnya. Misalnya di sini kan sampai baris ke-6. Berarti kita klik pada satu baris di bawahnya yaitu baris ke-7, kita klik. Kalau sudah keblok, kita ke tab menu view teman-teman. Pada tab menu view nanti kita lihat yang freeze pen teman-teman. Kita klik freeze pen. Nah, kalau udah di freeze, ketika kita scroll down ke bawah, nanti baris ke-1 dan baris ke-6-nya ini tetap muncul teman-teman. Dia nggak akan hilang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke tabel kita. Nah, untuk yang di bawah ini teman-teman, misalnya pada kolom G ini bisa aja kita ketikin tulisan Jakarta misalnya ya. Jakarta, habis itu koma tanggal berapa? 13 Februari 2023. Kemudian kita kasih jarak sekitar 3 baris, yaitu pada baris ke-32 kita ketikkan aja misalnya namanya siapa, terus di bawah jabatannya siapa gitu kan. Nah, sekarang kita beralih lagi ke kolom A teman-teman. Di baris ke-28 kita ketikkan aja misalnya mengetahui. Kemudian pada baris ke-33 kita ketikkan aja nama, di bawahnya kita jabatannya. Nah, seperti itu. Jadi udah jadi ya teman-teman ya tabel kita. Jadi seperti itu teman-teman ya contoh cara membuat tabel laporan penjualan di Excel dengan mudah dan cepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.